Nah, jadi, teman-teman semuanya yang mungkin baru pertama kali lihat ya, bisa juga sih sebenarnya lihat platform aku yang lain. Ada di Instagram, ada di YouTube, cuma pengen untuk bagiin firman Tuhan aja ke teman-teman semuanya. Pengen bagiin apa yang aku udah alamin, pengen bagiin apa yang orang lain alamin lewat podcast aku juga bikin podcast. Jadi, supaya akhirnya kita tuh sama anak Tuhan tuh saling support gitu ya, sama anak Tuhan kita saling membantu sesama anak Tuhan, kita saling mau mengasihi, mensupport lah khususnya untuk kita punya pertumbuhan yang lebih dalam di dalam Tuhan. Nah, sebelum kita mau mulai renungan sore hari ini, kita mau doa dulu ya sebelum kita baca nih di hmm, Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke 29 sampai ke 51. Ini sebaiknya saya sederhana kok. Namanya juga kitab Yohanes ya. Kitab Yohanes itu sebenarnya kitab yang sederhana banget dan sebenarnya kita semuanya bisa kok untuk baca dan renungin sendiri. Tapi kita kalau lagi ada kesempatan ngumpul, ya kita ngumpul sama-sama, kita baca sama-sama. Kita berdoa dulu ya. Bapak, aku bersyukur untuk segala hal yang terbaik yang hari ini Tuhan udah berikan dalam kehidupan kami. Terima kasih buat nafas ini, terima kasih buat kesehatan ini, terima kasih untuk penyertaan Tuhan, terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kami yang ternyata jauh dari apa yang pernah kami pikirkan, jauh dari apa yang pernah kami bayangkan. Kami bersyukur atasmu Tuhan, atas pribadimu dalam kehidupan kami. Dan saat ini kami mau luangin waktu untuk baca firman Tuhan. Tuhan tolong berikan kami hikmat, Tuhan tolong berikan kami hati yang besar untuk mau mengasihi Tuhan, untuk mau mengenal Tuhan. Dan jadikan kami pelaku firman-Mu Tuhan, karena yang penting di hadapan-Mu adalah kami menjadi pelaku firman-Mu yang punya keserupaan dan segambar dengan Engkau, yang punya hati untuk sesama kami. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Nah, kita mulai dari ayat yang ke-29. Oke. Nah, seperti biasa, aku selalu membagikan kalau aku baca suatu perikop firman Tuhan, aku tuh gak pernah baca judul perikopnya. Karena kadang-kadang judul perikopnya itu tidak sesuai dengan konteksnya. Aku gak perlu kasih contohnya lah ya, tapi intinya aku mencoba untuk setiap kali baca firman Tuhan, aku tuh kayak kosongin dulu nih pikiran aku, kosongin dulu setiap ilmu-ilmu yang aku dapat ya. Semoga itu tuh kayak tidak menodai pembacaan hari ini, karena setiap kali aku baca firman Tuhan aku pengen dapetin sesuatu yang baru. Jadi yang lama-lama, informasi yang lama-lama itu biasanya aku pinggirin dulu. Aku pengen baca seperti pertama kali aku baca firman Tuhan. Ayat yang ke-29, pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya, dan dia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksudkan ketika kukatakan, kemudian daripadaku akan datang seseorang yang telah mendahului aku, sebab ia telah ada sebelum aku." Nah, jadi sebelumnya ini Yohanes Pembaptis ini udah pernah bicara ya, ketika dia lagi berkumpul sama orang-orang itu. Orang-orang yang cari tahu siapa sih Yohanes Pembaptis itu, nih ngapain sih Yohanes Pembaptis itu gitu ya. Yohanes Pembaptis itu udah pernah bicara bahwa aku membaptis dengan air, tapi di tengah-tengah kamu berdiri ini nanti seseorang yang tidak kamu kenal, yaitu dia yang datang kemudian daripadaku, bahkan membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Nah, setelah peristiwa ini terjadi, si Yohanes Pembaptis ini memberitakan hal ini, keesokan harinya banget tuh Yesus tuh datang ke tempat Yohanes Pembaptis itu lagi membaptis. Dan Yohanes Pembaptis itu benar-benar kasih kesaksian, kasih sebuah bukti. Ini loh, lihat anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi gak cuma lihat ini anak domba Allah, bukan cuma kayak gitu kan, bukan cuma lihat gitu, tapi dengan spesifik dia kasih tahu siapa dan apa yang akan dilakukan Yesus. Siapa? Yaitu ya ini, Yesus adalah anak domba Allah. Apa yang akan Yesus lakukan? Yang menghapus dosa dunia. Dan si Yohanes Pembaptis ini kasih informasi lagi nih ke setiap orang-orang di sekitar itu.
Yohanes Pembaptis katakan, "Dialah yang kumaksud telah kukatakan, ketika kukatakan kemudian daripada aku akan datang seseorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku." Jadi si Yohanes Pembaptis ini lagi kasih sebuah bukti, sebuah informasi bahwa ini loh yang aku bilang, ya nanti akan datang seseorang yang telah mendahului aku sebab dia telah ada sebelum aku. Jadi ini sama sekali bukan berarti oh kan Yesus lahir duluan daripada Yohanes Baptis, enggak. Tapi sebenarnya ini mengacu kepada tulisan di Yohanes pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ketiga kalau nggak salah, yang menceritakan bahwa Yesus tuh pada mulanya bukan hanya ada ketika Maria melahirkan. Ketika Maria melahirkan, baru ada Yesus gitu ya, nggak ada. Yesus tuh udah ada dari perjanjian lama. Bahkan ketika penciptaan sebelum ada perjanjian lama ya, itu udah ada Yesus di peristiwa penciptaan. Teman-teman baca lagi deh dari kitab Yohanes pasal yang pertama. Kalau misalnya teman-teman setuju, boleh kasih komentar oke gitu ya. Jadi kayak aku tidak berbicara sendiri. Nah, selanjutnya si Yohanes Baptis ngomong lagi nih, "Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia. Tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air supaya ia dinyatakan kepada Israel." Nah, jadi kemarin aku udah sempat bahas ya tentang panggilan Yohanes Baptis ini dan bagaimana kehidupan Yohanes Baptis ini benar-benar menghidupi, menggenapi panggilan Allah dalam kehidupannya. Aku kemarin sempat banyak tuh kasih pertanyaan. Ini Yohanes Baptis aja dia udah menghidupi nih sesuai dengan bagian yang Tuhan kasih ke dia. Yohanes Baptis ini benar-benar menghidupi panggilan dia. Dia nggak melenceng gitu ya, nggak muter-muter dulu atau kayak hampir mati dulu baru kayak enggak. Tapi dia ngikutin apa yang memang udah bagian dia dari Tuhan. Nah, ternyata si Yohanes Pembaptis itu tahu bahwa kedatangannya sebagai manusia, Yohanes Pembaptisnya ya, kehadirannya sebagai manusia adalah untuk membaptis dengan air supaya akhirnya Yesus dinyatakan kepada orang-orang Israel. Tahu nggak, misi pertama, audiens pertama yang Yesus harapkan ketika dia datang dengan mengambil rupa seorang manusia adalah orang Israel. Makanya kalau kita baca dari kitab Injil, kenapa banyak bertemu sama orang Israel? Kenapa harus akhirnya dari keturunan orang Israel? Ya karena pertama kali misinya Allah itu adalah untuk menebus orang-orang Israel, umat pilihannya Allah yang udah dijanjiin dari kisahnya Abraham. Nah, jadi awalnya pun si Yohanes Baptis tuh nggak tahu Yesus itu siapa. Seberapa pentingnya sih Yesus tuh ada di dunia ini nggak tahu awalnya. Tetapi dia baru tahu bahwa karena itulah dia harus ada sebagai pembuka jalan gitu ya, sebagai ia mempersiapkan jalan sebelum akhirnya Yesus masuk tuh ke kota itu gitu. Sama kayak foreigners gitu ya, yang harus masuk duluan sebelum akhirnya adalah orang-orang penting yang bisa masuk. Ini menarik juga ya, ternyata maksudnya Tuhan Yesus tuh datang juga nggak datang langsung kocok-kocok gitu ya, tapi kayak ada beberapa orang, ada beberapa manusia, ada beberapa peristiwa yang dijadikan sebuah tanda sebelum akhirnya Yesus tuh datang. Dan tahu nggak kalau hal itu semua tuh udah dibicarain dari perjanjian lama. Ayat yang ke-32. Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh Tuhan, roh turun dari langit seperti merpati. Dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan aku telah melihatnya dan berkesaksian, ia inilah anak Allah." Jadi menariknya di sini yang aku mau bagikan adalah ternyata sebelum akhirnya Yohanes Pembaptis ini memberikan
kesaksian, melakukan tugasnya sebagai, seorang, apa ya dibilangnya ya, orang yang dikhususkan gitu ya untuk akhirnya menyebarluaskan pesan tentang Yesus, menyebarluaskan tentang kerajaan Allah udah dekat. Nah, ternyata Yohanes sendiri tuh, dari tulisan ini kita bisa lihat bahwa sebelum akhirnya peristiwa ini muncul, Yesus itu datang dan akhirnya ada turun seperti merpati yang adalah sebagai wujud dari roh Tuhan. Itu sebelum peristiwa itu terjadi, jadi Yohanes Pembaptis ini udah dapat clue-nya langsung dari Tuhan, bahwa tandanya nanti kalau engkau melihat ada roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi menurut aku menariknya adalah ternyata untuk sampai mengalami peristiwa itu, Tuhan tuh udah kasih clue-nya ya ke Yohanes Baptis. Tuhan tuh udah kasih arahannya ya, aba-aba ya ke Yohanes Baptis, supaya akhirnya Yohanes Baptis tuh tahu tanda-tandanya tuh ini yang akan terjadi. Dan aku tuh bersyukur adalah ketika Yohanes Baptis itu mendengarkan ya di ayat yang ke-33 ini, bahwa dia yang mengutus aku telah berfirman kepada aku. Oh, ternyata Yohanes Baptis itu juga mempercayai suara itu yang mengutus dia, suara itu yang mengarahkan dia. Yohanes Baptis itu ingat. Coba kalau Yohanes Baptis itu tidak menghiraukan, nggak nanggepin gitu ya suara itu, gimana kalau Yohanes Baptis nggak lagi tuh mau mikirin, oh mungkin itu salah ngomong kali, oh mungkin itu bukan suara Tuhan kali gitu ya. Karena kan kadang kita tuh sering untuk mempertanyakan mana suara Tuhan, mana bukan suara Tuhan, ya kan? Kita bingung bagaimana kita bisa mengenal mana yang suara Tuhan, mana yang suara kita sendiri. Nah, kapan-kapan ya aku bahas ya. Kita lanjut ke ayat 35. Pada keesokan harinya, Yohanes berdiri di situ pula dengan 2 orang muridnya. Dan ketika ia melihat Yesus lewat, ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah." Kedua murid itu mendengar apa yang dikatakannya itu, lalu mereka pergi mengikut Yesus. Jadi ketika si Yohanes Pembaptis ini dengan beberapa muridnya ya yang ada saat itu melihat nih ada Yesus yang lewat, Yohanes Pembaptis ini berkata bahwa lihatlah anak domba Allah. Ini simple ya, kalimat yang sangat sederhana, kalimat yang sangat biasa aja menurut aku. Tapi menurut aku untuk sampai seorang manusia bisa mengatakan itu kan pasti bukan karena kemauan dia, bukan karena keinginan dia, bukan, tapi karena emang tuntunan dari Allah gitu ya, untuk sampai seseorang bisa mengatakan Yesus adalah anak Allah. Nah, yang aku mau katakan di sini adalah ketika kedua muridnya Yohanes Baptis itu mendengar perkataan guru mereka yaitu Yohanes Baptis, lalu mereka itu malah pergi mengikut Yesus. Jadi dari kalimat sederhana, lihatlah anak domba Allah gitu ya. Ini 2 murid dari Yohanes Baptis ikutin Yesus. Jadi nggak lagi ikutin Yohanes Baptis. Kenapa? Karena aku berpikir ya, apa yang mereka cari ya ketika mereka langsung ngejar ke Tuhan Yesus. Apa yang mereka mau ya untuk akhirnya mereka bisa ikut Tuhan Yesus. Ayat yang ke-38, tetapi Yesus menoleh ke belakang, ia melihat bahwa mereka mengikut dia. Lalu berkata kepada mereka, "Apa yang kamu cari?" Kata mereka kepadanya, "Rabi," yang artinya guru, "di manakah engkau tinggal?" Nah, menariknya ketika Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" mereka malah bertanya, "Di manakah engkau tinggal, Rabi atau guru?" Ini kan menarik ya, karena maksudnya kalau aku dalam posisi 2 orang itu, mungkin ada banyak hal yang aku akan tanyakan. Emang benar kamu anak domba Allah gitu ya? Emang benar yang dikatakan Yohanes Baptis tentang kamu? Coba dong buktiin, kan gitu mungkin ya. Kita tuh selalu membutuhkan validasi gitu ya dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar gitu. Tapi mereka enggak. Mereka malah bertanya, "Di manakah engkau tinggal, guru?" Lalu
Yesus berkata kepada mereka, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal, dan hari itu mereka tinggal bersama-sama dengan dia. Waktu itu kira-kira pukul 4. Nah, jadi ya kalau kita mau bicara dari ukuran dari waktu orang Israel, ya kalau ngomongin jam 4 sore kan berarti udah mau keesokan harinya ya, karena kan pagi itu kan jam 6 pagi kalau di mereka. Jam 6 sore di kita tuh mereka jam 6 pagi gitu ya. Jadi mereka tuh petang dulu baru malam gitu. Nah, jadi aku mau katakan adalah menariknya ketika ada orang yang Yesus nggak kenal, ya, itu datang ngikutin Yesus. Yesus bertanya, "Apa yang kamu cari?" Jadi Yesus juga bertanyanya dengan hal yang sederhana, yang tidak menghakimi, yang membuka kepada sebuah arahan relationship gitu ya, nggak yang kayak, "Ngapain lo ngikutin gua? Lo mau cari apa sih?" Kayak gitu, nggak yang langsung negative thinking dulu. Tapi Yesus justru menawarkan sebuah persahabatan. "Apa sih yang kamu cari?" Dan mereka bilang, "Di mana kamu tinggal? Ya udah, yuk ikut aja sama aku, kamu akan melihatnya." Jadi benar-benar sebuah pendekatan yang menunjukkan persahabatan, pendekatan yang menunjukkan keterbukaan, pendekatan yang menunjukkan bahwa oh nggak apa-apa untuk kamu deket-deket sama aku tuh nggak apa-apa. Karena kadang kita kan melihat ya, ada beberapa pemimpin yang nggak mau orang-orang tuh deket sama hidup mereka, nggak tahu mungkin ada banyak hal yang mereka alamin ya, sampai mereka tuh nggak berani juga untuk membiarkan banyak-banyak orang deket sama mereka. Tapi menariknya adalah Yesus sebagai pemimpin, meskipun saat itu belum ada orang-orang yang Yesus pimpin, enggak, tapi aku percaya Yesus adalah pemimpin dari awal mulanya. Tetapi pendekatan Yesus kepada orang-orang yang baru mengikutinya tuh dengan cara yang baik banget. "Apa yang kamu cari? Ayo, lihat, ikut aku dan kamu akan melihat." Jadi menunjukkan keterbukaan. "Ayo lihat, lihat aja hidup gue," gitu. Nggak ada kepalsuan, nggak ada kayak, "Aduh bentar ya, rumah gue belum diberesin dulu," atau gimana, enggak. Tapi dia bilang, "Marilah dan kamu akan melihatnya." Mereka pun datang dan melihat di mana ia tinggal. Dan akhirnya mereka tinggal bareng-bareng sama Yesus. Salah seorang dari keduanya yang mendengar perkataan Yohanes lalu mengikuti Yesus adalah Andreas, saudara Simon Petrus. Andreas mula-mula bertemu dengan Simon, saudara, dan ia berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Mesias," artinya Kristus. Jadi yang pertama kali mengikuti Yesus adalah Andreas, bukan Simon Petrus. Meskipun kita tahu dalam kitab Injil, dalam surat-surat yang ada di Perjanjian Baru, ada banyak banget kisah tentang Simon Petrus gitu ya, yang menunjukkan kalau Simon Petrus tuh kayaknya adalah pemimpin dari para rasul saat itu ya. Tetapi justru yang pertama kali ketemu Tuhan Yesus adalah Andreas. Yang pertama kali mengikut Tuhan Yesus adalah Andreas. Nah, Andreas ini bagaimana dia untuk bukan mempromosikan ya, tapi kayak membagikan informasi ini kepada saudaranya adalah dia berkata, "Simon, kami telah menemukan Mesias," yang artinya Kristus. Jadi dari Andreas ini ketika dia dapetin sesuatu yang baik ya, dia melihat ada sesuatu yang ya pasti menguntungkan gitu ya. Sesuatu yang mungkin aku kurang tahu ya posisi sebagai orang Israel tuh bagaimana, tapi makna Mesias ini kan cuma dimengerti oleh orang Israel aja kan. Dan si Andreas mengatakan kepada Simon bahwa kami telah menemukan Mesias itu. Jadi sesama orang Israel udah paham nih maksudnya apa gitu ya. Dan aku senengnya adalah Andreas ini membagikan kabar baik kepada si saudaranya yaitu Simon Petrus. Maksudnya Andreas ini bukan tipikal yang ketika mendapatkan peristiwa yang baik atau mendapatkan hal yang menguntungkan dia lalu dia akan di keep untuk diri sendiri gitu, enggak, dirahasiakan untuk diri sendiri, enggak, tapi dia juga mau bagikan kepada saudaranya. Andreas akhirnya membawa si Simon Petrus kepada Yesus. Ya, jadi dia nggak cuma bagiin doang, tapi dia bawa nih Simon Petrus untuk ketemu sama Yesus.
Yesus memandang Simon Petrus dan berkata, "Engkau Simon anak Yohanes, engkau akan dinamakan Kefas," yang artinya Petrus. Dan ketika Simon Petrus ketemu sama Yesus, Yesus tuh langsung kasih sebuah identitas baru gitu ya. Engkau akan dinamakan Kefas. Pada keesokan harinya, Yesus memutuskan untuk berangkat ke Galilea. Ia bertemu dengan Filipus dan berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Jadi setelah akhirnya Andreas ikut Yesus, Simon Petrus ikut Yesus, akhirnya ada satu lagi nih, Filipus. Dan menariknya Tuhan Yesus tuh cuma datang ke sebuah daerah namanya Galilea dan ketemu sama Filipus, dan Tuhan Yesus cuma katakan, "Ikutlah aku." Kalau kita lihat dalam bahasa Indonesia cuma dua kata ya. Tapi kok dari hal yang sederhana itu Filipus jadi langsung mau ikut Yesus. Di ayat yang ke-44, Filipus itu berasal dari Betsaida, kata Andreas dan Petrus. Jadi maksudnya dari cuma Yesus katakan ikutlah aku, kok Filipus bisa langsung mau ya, kayak nggak tanya dulu, tunggu aku dapat apa dulu Tuhan, ikut Tuhan, tunggu keluargaku gimana, enggak. Tuhan Yesus katakan ikutlah aku, Filipus langsung jalan aja ikut Tuhan Yesus. Filipus bertemu dengan Natanael dan berkata kepadanya, "Kami telah menemukan Dia yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus, anak Yusuf dari Nazaret." Nah, Filipus ini kayak punya sebuah kebiasaan yang sama seperti si Andreas. Jadi ketika Filipus ini tahu bahwa dia udah menemukan sang Mesias yang dikatakan disebut oleh Musa dan para nabi, pesan baik itu, pesan yang mengandung keselamatan itu, pesan yang menunjukkan suatu pengharapan itu, nggak cuma Nathanael keep sendiri, Filipus sendiri di keep sendiri, enggak, tapi dia bagiin itu ke Nathanael. Karena dia langsung bagiin itu ke Nathanael, pesan baik itu sama kayak si Andreas ketika membagikan pesan kepada Simon Petrus. Kata Nathanael kepadanya, kepada Filipus, "Mungkinkah sesuatu yang baik dari Nazaret?" Nah, ketika aku baca ini ya, dan aku sempat diskusi sama papaku, ada apa ya dari Nazaret? Kenapa sampai kok kayaknya orang tuh udah suuzon banget gitu ya dari sebuah kota kecil bernama Nazaret. Emang apa yang terjadi Nazaret sampai kayaknya hopeless banget gitu? Kayaknya kalau misalnya ada orang yang terkenal datang dari Nazaret terus kayak langsung dicurigai, kayak kenapa gitu ya. Kata Filipus kepadanya, "Mari lihatlah." Nah, jadi menariknya ketika si Nathanael nih udah ada dengan pemikirannya yang kritis ya, mungkinkah sesuatu yang baik datang dari Nazaret? Akhirnya Filipus bilang, "Udah deh, lihat aja." Udah gitu ya. Kata Filipus, "Udah deh, lihat aja." Yesus melihat Nathanael datang kepada dan lalu berkata tentang dia, "Lihat, inilah seorang Israel sejati. Tidak ada kepalsuan di dalamnya." Kata Nathanael kepada Yesus, "Bagaimana engkau mengenal aku?" Jawab Yesus kepadanya, "Sebelum Filipus memanggil engkau, aku telah melihat engkau di bawah pohon ara." Nah, aku ketika baca ini selalu kayak jadi merenung sebentar ya. Kenapa? Karena benar-benar ini tuh sebuah bukti yang terjadi dulu ya, bahkan sampai sekarang, bahwa bahkan sebelum kita tuh datang ke Tuhan, Tuhan tuh udah kenal kita. Iya, karena Tuhan itu pencipta kita, karena Tuhan itu Allah yang menciptakan, yang mengasihi kita. Dia tahu semua yang terjadi dalam hidup kita, dia tahu nama kita. Dia tahu kita berasal dari keluarga mana, dia tahu, karena dia Tuhan. Jadi, ini mencengangkan banget bagi Nathanael, karena ternyata itu bukanlah pertemuan pertama yang Nathanael kira, tapi itu adalah pertemuan yang kesekian. Karena Yesus udah mengatakan, sebelum Filipus bawa kamu ke sini, sebelum Filipus menceritakan tentang aku ke kamu, ke Nathanael, aku tuh udah melihat engkau ada di bawah pohon ara. Jadi ketika aku lihat ini kayak, wah, sebagai Nathanael tuh kayak, aku kalau di posisi sebagai Nathanael aku udah terpukau banget, kayak
how come gitu seseorang tuh bisa tahu aku sedalam ini, bahwa aku adalah orang Israel sejati, bahwa ternyata kita udah pernah ketemu, kayak care banget nih orang gitu ya. Kata Natanael kepada Yesus, "Rabi, engkau anak Allah. Engkau raja orang Israel." Yesus menjawab katanya, "Karena aku berkata kepadamu, aku melihat engkau di bawah pohon ara, maka engkau percaya. Kau akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada itu." Jadi akhirnya dari peristiwa pengalaman pertama kali yang Natanael saksikan tentang Yesus, Natanael langsung menyebut Yesus sebagai anak Allah. Engkau raja orang Israel. Dan balik lagi, kalau menurut aku, untuk orang bisa mengakui Yesus adalah raja, untuk seseorang bisa mengakui Yesus adalah Tuhan yang datang ke dunia yang menyelamatkan dosa manusia, itu bukan atas dasar inisiatif manusia. Karena sorry to say, sampai hari ini aku masih melihat ada orang-orang yang mengaku ya ngalamin Tuhan, iya menyaksikan Tuhan, iya ditolong Tuhan, tapi akhirnya saat ini dia mengalami pergumulan yang berat yang membuat akhirnya dia menjadi murtad. Makanya sebenarnya balik lagi ya, kalau ada orang bertanya, gimana ya kita bisa tahu bahwa sebenarnya udah mengalami Tuhan atau enggak gitu ya. Bagaimana bisa orang yang udah kesaksiannya keren banget, bagaimana bisa seseorang yang udah ditolong Tuhan, bagaimana bisa seseorang yang bisa melayani Tuhan sekian lama, tapi karena suatu peristiwa akhirnya pahit dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Tapi balik lagi, aku hanya bisa menjawab untuk yuk kita doain mereka, karena pasti yang mereka alamin itu tidak semudah itu. Mereka masih perlu untuk adanya pembentukan, mereka pasti perlu untuk melakukan suatu perjuangan untuk iman mereka. Dan aku nggak bisa menghakimi manusia lain, karena selama manusia masih bisa hidup, selama itulah Tuhan kasih kesempatan dia untuk akhirnya bertobat, untuk akhirnya berserah, untuk akhirnya mengalami penyerahan diri. Tapi kalau misalnya sampai akhir hidup dia ya kalau kita kan manusia cuma lihat yang kelihatan ya, kita kan nggak tahu, misalnya mungkin detik-detik sebelum mati akhirnya dalam hati dia mengaku Yesus adalah juru selamat, kita nggak tahu. Tapi yang jelas adalah aku mau mengatakan bahwa sesungguhnya ketika seseorang bisa mengaku Yesus itu adalah Tuhan, Yesus itu adalah juru selamat, itu bukan lagi atas dasar inisiatif manusia. Apalagi kalau kita lihat ada buah-buah pertobatan, ada buah-buah kebenaran, that's it, itu adalah bukti bahwa Allah, Yesus, Roh Kudus itu lagi bekerja dalam orang itu. Anyway, aku minta maaf ya kalau misalnya aku punya gambar tuh kayak agak goyang-goyang, karena hari tools aku tuh nggak bisa dipakai, jadi kayak aku pakai tangan aku sendiri. Dan biasa aku kalau misalnya ngomong, aku pasti semua badan aku gerak, kepala aku, tangan aku gerak semua. Lalu kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia." Jadi ini baru pertemuan pertama, tapi Yesus bilang, "Oh, kamu mendengar bahwa aku udah melihat kamu di bawah pohon ara dan kamu sebegitu percayanya. Apalagi nanti di depan ini, Natanael akan melihat hal-hal yang lebih besar daripada peristiwa itu." Bahkan kita mungkin ketika baca itu kita bertanya ya, ini peristiwa yang besar apa, hal-hal yang lebih besar apa gitu kan. Dan Yesus kasih penjelasannya bahwa engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Nah, yang aku suka di sini adalah penerjemah kita di LAI itu bagus banget menuliskannya bahwa engkau akan melihat langit terbuka dan malaikat-malaikat Allah turun naik. Ya, bukan naik turun. Kalau kita kan biasa suka ngomong dengan asal, ya udah lo naik turun aja gitu kan. Tapi dengan spesifik, ini berarti malaikat-malaikat Allah berasal dari surga, karena dikatakan turun naik gitu ya, kepada anak manusia, yaitu Yesus sendiri. Jadi Yesus sudah kasih sebuah clue di awal kepada para muridnya bahwa nanti kalian akan melihat langit terbuka. Gimana langit terbuka? Nggak tahu, tapi itulah clue dari Tuhan Yesus. Dan kalian akan menyaksikan malaikat-malaikat Allah turun naik kepada anak manusia. Jadi perjumpaan pertama para murid Yesus dengan Yesus yang ditulis oleh kitab Yohanes ini bagi aku keren banget.
dan semuanya mengalami suatu perjumpaan yang gak biasa ya, yang beda-beda, tapi itu pasti udah menyentuh ke dalam hati mereka gitu ya. Sampai akhirnya mereka mau ikut Yesus, sampai akhirnya mereka mau mengakui Yesus adalah juru selamat. Nah, bagaimana dengan kita, anak-anak Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, para hamba Tuhan, orang-orang yang mengasihi Tuhan? Apakah kita masih ingat bagaimana pertama kali kita berjumpa sama Tuhan? Bagaimana kita mengalami Tuhan dalam hidup kita? Apakah kita masih ingat gimana sih rasanya Tuhan itu ada pertama kali menyentuh hati kita, memulihkan hidup kita? Kita masih ingat gak? Atau udah lupa? Karena sebenarnya kita perlu untuk mengingat bagaimana Allah telah menolong kita, bagaimana Yesus telah memulihkan hati kita, bagaimana Yesus melepaskan kita dari setiap ketergantungan kita, bagaimana Yesus hadir untuk memberikan damai, memberikan pengharapan, memberikan apalagi obat untuk setiap luka dalam hati kita, dalam trauma kita. Kita perlu ingat lagi. Karena sebenarnya semua yang Tuhan udah lakukan dalam kehidupan kita di masa lalu itu sebuah peringatan bagi kita, itu sebuah pengingat bahwa Tuhan yang sama akan melakukan hal yang sama juga di masa sekarang dan di masa yang akan datang. Jadi aku keinget, tapi aku lupa ya secara detailnya. Tapi itu tertulis di kitab Mazmur bahwa si Bapak Mazmur bilang, yuk ingat lagi perbuatan Tuhan di masa lalu. Yuk ingat lagi semua pertolongan Tuhan di masa lalu. Kenapa? Karena itu adalah sebuah hal yang indah yang kita bisa ingat selama kita lagi menunggu pertolongan Tuhan. Selama kita lagi menantikan pertolongan Tuhan. Itu jadi kekuatan. Karena kalau Tuhan udah tolong kita di masa lalu, Tuhan udah ngelakuin banyak hal yang ajaib, Tuhan udah melakukan banyak hal yang di luar dari logika kita. Dia adalah Tuhan yang sama, yang akan melakukan hal yang sama juga dalam kehidupan kita. Nggak cuma di masa lalu gitu ya, nggak yang kayak cuma oke, ini cuma promosi doang gitu ya, nggak. Tuhan kita nggak seperti itu. Dia adalah Tuhan yang akan tetap dengan setia melakukan pekerjaan dalam kehidupan kita. Dialah Tuhan yang setia menggenapi apa yang dia janjiin dalam kehidupan kita, yaitu apa? Penyertaannya, yaitu apa? Pemeliharaannya, yaitu apa? Kedaulatannya dalam kehidupan kita. Jadi ada ada banyak orang yang lagi mungkin kehilangan kasih mula-mula ya. Ada banyak orang yang kehilangan semangat. Ada banyak orang yang kehilangan pengharapannya, kehilangan imannya, sampai lupa kalau Tuhan itu masih ada. Tuhan itu masih berdaulat dalam hidup kita. Tuhan itu adalah Allah yang gak pernah meninggalkan kita, gak pernah tidur, tapi dia tetap berkarya dalam kehidupan kita, bahkan melalui cara-cara yang kita gak lihat. Dan gak apa-apa, itu kan bukti Tuhan ya. Bukti Tuhan, dia dapat melakukan banyak hal melalui cara-cara yang ajaib, cara-cara yang di luar logika kita. Karena kalau kita udah bisa nebak bagaimana Tuhan bekerja dan berkarya, bagaimana pekerjaan Tuhan dinyatakan, ya berarti dia bukan Tuhan gitu. Jadi sekali lagi kita belajar untuk rendah hati, mengingat lagi kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita, mengingat lagi bagaimana Tuhan udah tolong kita, bagaimana Tuhan memulai semua pekerjaan yang baik, yang mulia, yang sekarang kita lihat nih ada dalam hidup kita. Jadi sebenarnya hari ini kisah sederhana ya, dari Yohanes Pembaptis lalu ke para murid ya kan, belum jadi rasul, para murid. Dan bagaimana kita lihat bahwa masing-masing si Yohanes Pembaptis maupun para murid ngalamin encounter sendiri sama Tuhan. Dan yang menyentuh hati mereka, itu menyentuh perasaan mereka, itu menyentuh pikiran mereka, itu menyentuh jiwa mereka, bahwa oh ini toh Yesus itu. Coba yuk kita renungin lagi. Kita renungin lagi seberapa banyak sih yang Tuhan udah perbuat dalam hidup kita. Apa sih yang Tuhan mulai dalam hidup kita? Yang hari kita lihat bahwa oh kalau Tuhan gak tolong itu wah gimana ya.
Oh, kalau bisa saat itu nggak ada yang namanya kasihnya Tuhan, gimana ya hidup kita sekarang? Oh ya ampun, kalau saat itu aku nggak ngalamin pertobatan dan akhirnya menyerahkan diri pada Yesus, gimana ya aku kadang sekarang. Jadi coba kita mengingat masa lalu ya untuk mensyukuri hari ini. Aku percaya Dia Tuhan Allah yang besar. Dia ketika Dia udah melakukan suatu hal yang udah melakukan pekerjaan dalam kehidupan kita, Dia nggak akan meninggalkan itu. Dia tetap ada, dia tetap setia. Nah masalahnya gini, Tuhan itu setia. Kita nggak perlu mempertanyakan janji Tuhan, kita nggak perlu mempertanyakan waktu Tuhan, karena Dia pasti menggenapi. Pertanyaan adalah kita gimana? Kita masih tetap berharap gak sama Tuhan? Kita masih mau tetap hidup gak bagi Tuhan? Kita masih mau tetap mengasihi Tuhan gak? Walaupun hari ini jawaban doanya belum dikasih. Walaupun hari ini keadaan sulit banget, mau makan aja sulit, mau tidur aja sulit, mau ngapa-ngapain sulit, kayak stres banget gitu ya. Tapi ketika keadaan sekarang lagi tidak mendukung, kayaknya kita lagi sedih banget, kita kayak lagi capek banget, kita kayak lagi burn out banget. Apakah kita tetap memilih untuk kita mau percaya sama Tuhan? Apakah kita tetap mau memilih untuk mengasihi Tuhan dalam hidup kita? Semoga ya, semoga dari pesan sederhana ini kita diingetin lagi untuk lihat diri kita. Lihat diri kita. Ini banyak orang suka jelek-jelekin orang lain. Tunggu, lihat dulu keadaan diri kita. Gimana? Apakah kita udah bertindak sebagai seorang yang mengasihi Tuhan sepenuh hati, atau masih setengah hati, atau masih lupa-lupa ingat? Kebanyakan lupa daripada ingat ya. Ya, memang firman Tuhan perlu kita renungkan siang dan malam ya. Kita perlu pikir, apa ya yang Tuhan maksud ya dari firman ini? Tuhan mau aku gimana ya? Apa ya yang dialami para murid saat itu? Kok sampai bisa ikut Yesus segampang itu? Nggak nanya dulu nanti keluargaku gimana, ini nanti makannya gimana, ini nanti tidurnya gimana, enggak. Tapi mereka langsung ikut aja. Dan itu jadi sebuah teladan baik bagi kita ya, untuk kita mengingat besar cinta kita, sehingga kita rela untuk meninggalkan apapun untuk mendapatkan Yesus. Untuk mendapatkan Yesus ya, jangan keliru, untuk mendapatkan Yesus. Ya. Itu sih yang aku mau bagikan dari firman Tuhan hari ini, sore hari ini. Ya, jadi yuk kita berdoa untuk renungan hari ini supaya terjadi dalam hidup kita. Dan kalau misalnya teman-teman yang mungkin hadir ada di live talk ini, bisa follow, atau enggak mungkin bisa lihat juga ya, aku punya platform lain supaya bisa teman-teman juga diberkati dengan setiap platform renungan, Bible study, sharing, kesaksian yang diberikan. Teman-teman semuanya bisa lebih lagi untuk mengasihi Tuhan. Kita doa dulu ya. Tuhan, aku bersyukur untuk setiap orang yang ada di live talk ini. Aku bersyukur untuk kebenaran ini bisa diberitakan bagi mereka. Aku bersyukur Tuhan bahwa firman-Mu ada bukan hanya untuk memberikan kami kenyamanan dan keamanan, tapi Tuhan juga memberikan kami sebuah teguran untuk kami akhirnya mengingat kembali, melihat keadaan kami, dan kami perlu Tuhan dalam kehidupan kami. Kami perlu kasih Tuhan dalam kehidupan kami. Dari kisah ini Tuhan yang kami baca, bagaimana ada banyak orang yang udah mengalami perjumpaan sama Tuhan, dan itu mengubahkan hidup mereka sehingga mereka mau untuk ikut Tuhan. Dan Tuhan, biarlah kami mengingat kembali kasih mula-mula kami. Kami mengingat kembali bagaimana Tuhan memulai segala pekerjaan yang baik dalam kehidupan kami. Sampai hari ini kami ada, semua itu karena kasih karunia-Mu Tuhan. Sampai hari ini kami ada, semua karena kemurahan-Mu. Dan kami bersyukur Tuhan untuk penyertaan-Mu, pemeliharaan-Mu bagi kami. Kami percaya bahwa Engkau Allah setia, gak pernah meninggalkan kami. Engkau Allah setia yang akan selalu berkarya dalam kehidupan kami, memberikan buah-buah kebenaran dalam kehidupan kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur Tuhan kami bisa punya kenal, kami bisa punya Tuhan yang dahsyat, kami bisa kenal Tuhan kami yang dahsyat yang ada dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu ada kepada setiap anak-anak-Mu, damai sejahtera dan
Sukacita Tuhan ada memenuhi setiap anak-anakmu pada hari ini. Terima kasih dalam Tuhan Yesus, amin. Wow, udah miring. Nah, jadi itu teman-teman semuanya renungan sore hari ini. Sorry ya kalau misalnya hari ini tuh videonya tuh agak goyang-goyang karena tangan aku cukup goyang-goyang ya, toolsnya terbatas hari ini. Tapi nggak apa-apa, bersyukur dalam segala keadaan. Tuhan buat baik semuanya. Itu aja. Thank you ya teman-teman yang udah dengerin. God bless.